Bapak Ibu yang kekasih, bahwa janji perlindungan Tuhan yang beberapa minggu lalu saya sampaikan tentang menikmati janji Tuhan, tentang janji perlindungan Tuhan, ini saya mau sampaikan bagi saudara bahwa inilah masa-masanya di mana Bapak Ibu Saudara dan saya, pada khususnya di bulan-bulan terakhir menjelang penghujung zaman ini, betul-betul bisa merasakan janji perlindungan Tuhan itu. Sebab saya percaya bahwa ketika Tuhan berjanji, itu diberikan buat kita untuk orang-orang yang mau mengikuti ketetapannya supaya janji perlindungan Tuhan itu bisa menjadi milik kita. Apa janji perlindungan Tuhan dalam hidup kita? Mari kita akan baca nats kita. Buka bersama dengan saya, Mazmur pasal 91, ayat 1 sampai seterusnya. Kitab Mazmur pasal yang ke-91, kita akan baca ayat yang pertama dan seterusnya. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahanku, Allahku yang kupercayai. Lihat, ada jeda yang cukup lebar, ayat 2 dengan ayat 3. Dia berkata begini, ayat 3. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar atau corona yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit COVID-19 yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang lebah di sisimu dan 10.000 lebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan telah sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ada jeda lagi, jaraknya cukup lebar. Ayat 12 dikatakan, mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperintahkan kepadanya keselamatan daripadaku. Inilah janji Tuhan Bapak Ibu yang disampaikan kepada kita anak-anaknya. Mulai dari ayat 3 sampai pada ayat terakhir, yaitu pada ayat yang ke-16. Percayalah Bapak Ibu, ini bukan janji sembarang janji. Ketika Tuhan berjanji, dia menggenapinya. Nah, minggu lalu saya sudah sampaikan kepada saudara, bagaimana rahasianya. Yang pertama kemarin saya sampaikan, bagaimana rahasianya Pak Pendeta, supaya saya bisa menikmati janji perlindungan Tuhan itu. Apalagi di tengah-tengah penyakit sampar. Zaman sekarang mungkin penyakit corona, ya COVID-19, diibaratkan seperti itulah ya persamaannya. Tapi percayalah Bapak Ibu bahwa itu janji yang diberikan kalau saudara mengerti cara mendapatkannya. Dengarkan umat percaya. Jangan nuntut Tuhan, jangan ngeklaim Tuhan untuk mengingatkan kita, mengingatkan dia akan janji yang dia ucapkan. Tapi saudara dan saya harus mengerti bagaimana cara, kewajiban kita kepada Tuhan supaya janji itu diberlakukan buat kita tanpa kita tuntut. Sebab Anda baca ayat terakhir, ya Bapak Ibu ya, ayat 14, 15, dan 16. Ketika ia berseru, ya maka Tuhan menjawabnya. Itu bagian yang menarik kekasih Tuhan. Dan bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mengerti kewajiban kita. Itu ada di ayat 1. Ayat 1 dikatakan begini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Oh, ternyata kewajiban kita yang pertama yang beberapa minggu lalu saya khotbahkan adalah semua jemaat di Bontang maupun jemaat yang di Jambi, saudara yang di gereja harus duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Duduk dalam lindungan maha tinggi itu gimana maksudnya Pak Pendeta? Oh, ternyata dalam teks bahasa Inggris dikatakan begini, ya. He that dwells in the secret place of the Most High shall abide under shadow of the Almighty. Oh, ternyata ada satu tempat lindungan, di bawah lindungan yang maha tinggi itu adalah secret place. Saya harus berdiam di tempat rahasianya Allah, di tempat yang namanya secret chamber, di tempat di mana Allah bersembunyi. Nah, makanya nyambung ke ada Matius 6 ayat 6.
Jika kamu berdoa, masuklah kamar, ya Bapak Ibu ya, tutup pintu. Maka Bapamu yang tersembunyi akan menjawabnya, memberikannya jawaban kepadamu. Itu bagian yang menarik buat kita. Untuk apa, saudara? Ternyata kita harus tempat mencintai tempat rahasianya Tuhan. Secret place-nya Tuhan. Itulah lindungan Tuhan. Itulah tempat di mana Tuhan ada. Di mana saudara dan saya hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Matius 6 ayat 6 dikata terjemahan yang lain berkata begini. Come to thy Father in the secret place when you are alone. Datanglah kepada Allahmu yang tersembunyi di tempat rahasianya ketika engkau sendiri. Itulah bagian di mana Tuhan pengen supaya Bapak, Ibu, Saudara dan saya di akhir zaman ini kembali kepada habitat kita. Sama seperti ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di habitat awal. Yaitu di mana? Di Taman Eden. Eden itu artinya the spot of His presence. Areal pada hadirat Tuhan. Tuhan sangat menantikan akhir-akhir zaman ini di masa-masa yang sangat mencekam. Krisis ekonomi menimpa, krisis kesehatan menimpa. Saudara kembali ke habitat kita di mana seperti Tuhan menciptakan kita pada manusia pada awalnya. Yaitu mencintai hadirat Tuhan. Bukan satu kebetulan kalau saudara disuruh stay at home, worship at home, work from home. Artinya apa? Anda diajak Tuhan untuk sendiri. Tuhan pengen memang ibadah rame-rame, celebration. Tapi ibadah rame-rame tidak dapat menggantikan ketika Anda sendiri dengan Tuhan. Ada waktu-waktumu sendiri dengan Tuhan. Di mana engkau bukan cuma sekedar memberikan laporan, tapi mempunyai keintiman. Sebab saya berkata tadi dikatakan ayat yang ke-9, Bapak Ibu, Anda lihat ayat ke-9, dikatakan di sana, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Bayangkan, yang maha tinggi, Tuhan kita jadikan tempat berteduh. Tempat berteduh itu aman dari hujan, dari panas matahari, tempat berteduh. Kata berteduh dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata mawin. Mawin itu dari akar kata onah, yang artinya living together as in marriage. Artinya hidup bersama seperti dalam sebuah pernikahan. Itu yang ingin Tuhan harapkan. Antara kita dengan Tuhan punya level seperti sebuah pernikahan. Kita mempelai wanita gereja, Yesus sebagai mempelai pria gereja. Tempat di mana kita menikmati keintiman yang luar biasa. Dan sudahkah Bapak Ibu yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini dalam beberapa minggu ini melakukannya? Punya jam-jam khusus dengan Tuhan. Di masa-masa mencekam Petrus, Yakobus, Yohanes. Ketika mereka tahu gurunya hendak dalam keadaan yang kritis. Hendak ditangkap. Mereka malah tertidur di masa-masa tercekam. Yesus menghampiri mereka sampai 2 kali dan berkata, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga denganku 1 jam saja? Tuhan minta gak banyak Bapak Ibu. Dalam 1 hari, when you are alone, sendirilah dengan Tuhan. Ya mungkin minimal 1 jam sehari. Asal engkau dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Engkau memuji, menyembah Tuhan. Anda punya banyak cara. Kalau Anda mau punya tips, Pak Pendeta, gimana sih tahan? Supaya saya bisa tahan 1 jam menyembah Tuhan. Tanpa diganggu dan tanpa pikiran. Nanti secara khusus Anda bisa telepon saya. Saya ajarin Bapak Ibu. Supaya Anda tahan berdoa berjam-jam. Di hadirat Tuhan. Karena itu dicari Tuhan. Anda harus dwell. Berdiam. Di secret place-nya Tuhan. Ketika engkau sendiri. Dan ketika engkau sendiri dengan Tuhan. Lihat baik-baik. Maka Bapamu yang tersembunyi akan membalaskannya perbuatanmu. Dikatakan begini, and God will reward you. Akan memberikan kau hadiah, memberikan kau pahala, openly, terbuka. Dia akan mempromosikan saudara. Dia akan membuka berkat bagi saudara. Dan itu berarti perlindungannya di ayat 3 sampai ayat 16 diberlakukan Tuhan buat kita. Ketika engkau mencintai hadirat Tuhan, disitulah engkau merasakan bagaimana dia datang sama saudara, membalaskan keintimannya itu, memberikan yang terbaik buat engkau. Lupakah saudara tentang Ratu Esther? Waktu dia berusaha untuk mendandani dirinya dan juga inner beauty-nya, dia berpuasa sebelum menghadap Raja Ahasiweros. Ketika Raja berkenan kepada Ratu Esther yang datang tanpa dipanggil, itu resikonya kalau Raja nggak berkenan, bisa dibuang atau dibunuh. Ratu Esther datang menghadap Raja Ahasiweros dengan penuh kerinduan. Dia menghadap dengan penuh persiapan yang luar biasa. Dengan rasa cintanya. Dan ketika Raja berkenan, tongkatnya terulur kepada Esther. Dan ketika Esther pegang ujung tongkat Raja, Raja berkata begini. What do you desire me to do? Apa yang kau kehendaki aku untuk kau lakukan?
Kau minta apa, Ester? Setengah kerajaanku akan kuberikan bagimu. Saya tahu wilayah kekuasaan Raja Ahasverus pada waktu itu apa? Itu mulai dari Libya sampai Ethiopia, sampai di wilayah Irak, Bapak Ibu. Mesir, Afrika, sampai Timur Tengah, sampai dataran Arab, itu wilayah kekuasaannya. Lah kalau Ester minta wilayah Israel aja, itu pasti dikasih. Artinya gini Bapak Ibu, kalau engkau sudah intim dengan Tuhan, Dia yang mempunyai hati manusia. Ketika engkau menyembah, sesulit apapun pergumulan saudara, sesulit apapun kesesakan yang mengepung kita hari-hari ini, mari datangin Tuhan. Karena Dia yang punya hati raja-raja. Ketika engkau datang kepada Dia, Dia sanggup membuka banyak jalan untuk memberkati saudara. Lihat ketika Tuhan intim dengan Elia, di sungai Kerit gak ada yang tolong dia. Burung merpati gak mau tolong Elia, dia pakai burung gagak. Itu burung kotor, burung gagak itu Bapak Ibu, pemakan bangkai. Itu yang dipakai Tuhan untuk ngasih makan Elia. Dan lihat ngasih makannya variatif. Pagi ngasih makan roti, malamnya ngasih makan daging. Coba kalau dikasih roti terus siang malam, kena triglycerid Elia, saudara. Coba kalau dikasih daging terus, kolesterolnya naik Elia. Tuhan pintar, cermatnya, maha kuasanya luar biasa. Divariasi. Tuhan pelihara kita itu dengan begitu cermat. Itu makanya rugi besar kalau di masa-masa kesesakan seperti zaman ini, engkau justru malah jauh dari Tuhan. Dekati Tuhan, cari Tuhan, kenali Dia, bersihkan diri saudara dengan pertobatan, dengan kesungguhan hati. Cari Dia, hampiri Dia. Kau tahu ketika Daud berkata, ku hampiri Kau di tahtamu. Itu dia membayangkan seperti seorang mempelai menghampiri di kamar pengantin mempelainya. Itu satu keintiman yang luar biasa yang Tuhan cari saudara dan saya. Jemaat Kelir Bontang dan Jemaat Pasar Baru Jambi. Mari tambahi keintimanmu dengan Tuhan. Waktu-waktu kusukmu dengan Tuhan di akhir zaman ini. Dan ketika kau sampai seperti itu, dengar baik-baik. Dengar, kalau Tuhan itu kekudusannya atas kita, kemuliaannya atas kita, kemudian kuasanya atas kita, siapa yang dapat jamah kita? Kalau Dia udah berkenan atas jalan kita, perlindungannya atas kita. Jadi saya bisa bilang sama saudara, bahwa Mazmur 91 ayat 3 sampai 16, itu tidak untuk semua orang Kristen. Itu hanya berlaku untuk orang Kristen yang mencintai the secret place of God and dwell inside. Itu hanya berlaku untuk orang Kristen yang mencintai tempat rahasianya Tuhan dan berdiam di dalamnya. Wow, itu indah sekali. Dan lihat yang kedua, bagaimana caranya Pak Pendeta supaya saya menjadi orang Kristen yang menikmati janji-janji Tuhan itu. Dan itu bukan cuma sekedar slogan, bukan cuma dinikmati orang lain, tapi saya juga mau menikmatinya. Gimana caranya Pak Pendeta? Engkau harus mencintai tempat kediaman Tuhan, punya waktu-waktu sendiri untuk intim dengan Tuhan seperti suami dengan istri. Lalu lihat yang kedua, orang-orang yang berusaha mengenali Tuhan, orang-orang yang berusaha, luar biasa ya, mencintai hadirat Tuhan. He shall dwell in the shadow of the Almighty. Kita saya berkata begini, ya, dikatakan bahwa lindungan yang maha tinggi, itu dalam terjemahan bahasa saja dikatakan, shall abide under, akan tinggal di bawah, the shadow, bayangan, daripada the Almighty God, Allah yang maha kuasa. Saudara, saya nggak bisa bayangkan karena menurut saya terlalu amazing, terlalu luar biasa, bayangan daripada Allah yang maha kuasa, kita di bawah bayangan itu. Dan itu bagian di mana kemana Dia bawa saudara. Kita ada di bayangan itu, kita dibawa kepada bayangan itu. Di lembah yang kelam sekalipun, ketika ada Allah Almighty, Allah yang maha kuasa, kita nggak akan pernah takut karena kita di dalam bayangan itu. Dan dengar baik-baik, kapan Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang maha kuasa? Itu poin yang kedua, saudara. Kapan saudara, orang-orang yang berusaha mencintai hadirat Tuhan bisa merasakan hidup under abide the Almighty God, the shadow of the Almighty God? Kapan seorang orang yang mencintai hadirat Tuhan bisa berdiam di bawah naungan bayangannya Allah? Ketika engkau mengenal El Shaddai-mu. Kapan Pak saya mengenal El Shaddai? Mari kita lihat dulu. Kapan pertama kali Allah kita menunjukin kartu namanya, akulah Allah yang maha kuasa. Mari kita simak. Ini yang kedua. Buka bersama dengan saya. Kejadian pasal yang ke-16.
Ayatnya yang ke-16. Kejadian pasal yang ke-16. Ayatnya yang ke-16. Ini untuk kali yang pertama, Bapak Ibu. Oh, Anda kata rahasia ini, saya percaya hidupmu akan diubahkan. Demikian firman Tuhan berkata. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Lalu loncat, ya, bawahnya Kejadian 17 ayat 1. Tidak lebih dari satu ayat. Dikata begini, ketika Abram berumur 99 tahun. Tadi 86, sekarang 99 tahun. Tidak sampai satu ayat, ada berapa tahun hilang? Berapa tahun? 13 tahun hilang, saudara ya. Lihat baik-baik. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya. Dengar baik-baik. Akulah Allah yang maha kuasa. I am the Almighty God. Kata yang sama yang diucapkan Daud di Mazmur 91 tadi. Ini kata yang sama dipakai Allah sendiri untuk kasih kartu namanya Allah kepada Abram. Berjalanlah atau hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Bapak, Ibu, hal yang kedua ini supaya engkau bisa hidup di dalam the shadow of the Almighty God adalah jangan pernah merasa dirimu hebat. Andalkanlah Tuhan. Sungguh-sungguh andalkanlah Tuhan. Ketika Abram masih kuat, ketika Abram masih merasa bisa, mungkin gairahnya masih ada, dia telah terima janji Tuhan bahwa dia akan menjadi bapa segala bangsa, keturunan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Tapi kok Sarah belum punya anak ya? Dia gunain kekuatannya ketika Sarahnya ngasih izin dia untuk kawin lagi. Sampai lahirlah seperti yang dikatakan Kejadian 16 ayat 16 tadi. Tahukah saudara? Selama 13 tahun ketika Abram menggunakan kekuatannya sendiri, Allah diemin Abram. 13 tahun Abram didisiplin. Anda bisa bayangin ya, kalau Anda dekat sama seseorang, jauh sama orang lain lah, sama istri aja, atau sama suami aja. Tiba-tiba Anda didiemin. Tidak dijak omong. Tidak usah lama-lama, jangan sehari ya. Setengah hari ya, 3 jam aja. Berasa nggak saudara? Kalau saya berasa. Seorang sahabat yang biasa ditelepon, tahu-tahu tidak ditelepon. Itu terasa. Abraham ini disebut sahabatnya Allah. Abraham itu artinya the exalted father. Bapa yang diagungkan. Hari itu 13 tahun. Tuhan nggak cari Abraham. Dibiarin Abram. Kamu merasa hebat, kamu menggenapi janjiku dengan mencoba menolong aku, kata Tuhan. Kamu mencoba membantu aku. Lihat hasilnya. Sampai hari ini kita menanggung resikonya. Dan Abram pun juga. Tahukah Bapak Ibu saudara kekasih, apa yang dilakukan Tuhan kepada Abram? Sampai Abram loyo, umur 99 tahun. Sampai Abram dibuat tidak berdaya. Apalagi matanya menyaksikan Sarah istrinya sudah mati haid, sudah jadi nenek-nenek, tidak mungkin bisa punya anak lagi. Hari itu di tengah-tengah ketidakberdayaannya Abram terus mencari Tuhan. Dia pegang janji Tuhan. Dan saatnya tepat Tuhan datang kepada Abram, bawa kartu nama. Istilahnya begitu ya. Ini kartu namaku Abram. Akulah Allah El Shaddai. Kamu nggak usah khawatir. Kamu nggak usah takut. Justru waktu kamu tidak berdaya. Justru kamu tidak berdaya. Justru saat kamu loyo. Saat kamu nggak punya apa-apun kekuatan. Inilah aku yang maha kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Cuma itu aja Tuhan minta. Celah apa yang dibuat oleh Abram? Mengandalkan kekuatannya sendiri. Mengandalkan depositonya bagi kita. Mengandalkan kemampuan kita, kepintaran kita, kebisaan kita, tabungan kita. Semua itu sampah di mata Tuhan, kekasih Tuhan. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Inilah masa di mana Tuhan betul-betul mencari orang-orang yang mau abide under the shadow of the Almighty God. Orang-orang yang mau hidup di bawah naungan daripada kuasa Allah yang maha tinggi. Kemahakuasaan Tuhan akan terjadi kalau engkau tidak berdaya, merasa dirimu gak mampu. Itu makanya dalam khotbah sabda bahagia Yesus di bukit, Bapak Ibu, Matius pasal 5 itu, ayat 3 sampai ayat habis, Bapak Ibu, yang pertama kali Yesus ucapkan adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah.
Tahukah Anda terjemahan yang lain dalam bahasa Indonesia masa kini? Diterjemahkan begini. Berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya dan yang selalu bergantung kepada Allah. Wih, saya suka terjemahannya. Ia adalah warga kerajaan Allah. Itu menjadi ciri. Kalau saudara disebut sebagai warga kerajaan Allah, cirinya satu. Anda adalah orang yang punya backing. Backingnya siapa? Bukan kekuatan kita. Backingnya adalah Allah sendiri. Amsal 3 ayat 5 juga berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dengan segenap kekuatanmu. Akuilah dia dalam segala lakumu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Oh, itu sungguh luar biasa Bapak Ibu. Jadi hari-hari ini saya melihat bagaimana ketika saya nggak berdaya. Seperti saya Bapak Ibu mengembalakan. Yang Anda tahu, sudah tahulah pasti semua ketika Anda bisnis. Semua nggak berdaya kita menghadapi COVID seperti ini. Dan harusnya waktu kita nggak berdaya, cari Tuhan yang berdaya itu. Ketika kita nggak punya daya, bukan berarti Tuhan nggak punya upaya. Dia yang punya hati raja-raja. Dia yang punya hati manusia. Sanggup memberkati saudara. Saya kehabisan obat mata, Bapak Ibu. Anda tahu saya ketika istri saya bongkar-bongkar di koper, nemu obat mata stok lama. Ini sudah 8 tahun expired. Januari 2012, Bapak Ibu. Ini expirednya. Udah expired. Dan saya doain saya pakai, nggak apa-apa. Tapi Tuhan iba sama saya. Sampai beberapa hari yang lalu, ada seorang ibu ya di Jakarta, kontak sama temannya di San Francisco. Bisanya itu loh dia, saya nggak kenal ibunya di San Francisco itu. Dan dia siapkan saya 50 botol Bapak Ibu. Yang siap dibawa ke Indonesia untuk saya tinggal di tempat terpencil seperti Bontang ini. Saudara, ketika engkau nggak berdaya, ketika engkau merasa nggak mampu, apa yang bisa kita buat? Cari hadirat Tuhan. Sama kayak Yesus kan. Tubuh dan darahnya terpecah. Itu tanda bahwa dia pernah berkata kepada kita, ketika aku menyerahkan hidupku kepadamu saat aku nggak berdaya, aku bergantung kepada Bapa. Bukankah di Taman Getsemani dia berkata, Bapa, sekiranya cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Itu bagian yang Tuhan sedang cari dalam hidup kita. Mari jemaat dimanapun Anda berada, di Jambi, di Bontang, di rumah Anda masing-masing. Hari-hari ini mari datang sama Tuhan. Supaya hidupmu bisa berkata kepada Tuhan, aku nggak mau ngandalin lagi kebisaanku. Bukti bahwa saya bergantung sepenuhnya pada Tuhan adalah saya mencintai hadirat Tuhan. Dan yang ketiga, Allahku yang ku percayai. Ternyata hal yang paling sulit adalah rasa percaya. Ketika kau mencintai hadirat Tuhan, kau berjumpa dengan Dia, kau merasa tidak berdaya dengan Dia. Yang ketiga, bisakah kau mempercayai Dia saat di depan kita ada masalah yang sepertinya lebih besar daripada kekuatan kita? Ketika Yesus datang ke dunia bertemu dengan murid-muridnya, hal yang pertama kali Dia rubah pola pikir murid-muridnya adalah percayai Dia. Berapa kali Yesus berkata, berapa lama lagi harus percaya kepadamu? Hai kamu orang yang tidak percaya. Selalu begitu. Sama-sama Thomas berkata, berbahagialah yang percaya walaupun dia tidak melihat. Selalu kata percaya itu. Karena percaya itu adalah sesuatu yang seperti dinamit yang dahsyat. Yang sanggup melihat keajaiban Tuhan di balik setiap masalah yang ada. Dan itu pun saya mau belajar mengerjakannya hari-hari ini. Bagaimana saya belajar mempercayai Tuhan. Yang menyediakan yang terbaik. Dengan cara apa? Saya mengingat semua perbuatan tangannya. Dari ketika dia membawa saya, menyembuhkan saya dari sakit Stephen Johnson Syndrome 22 tahun yang lalu. Bagaimana dia memelihara saya ingat itu. Saya ingat perjanjiannya yang pernah dia ucapkan. Dan saya belajar membenahi diri saya. Untuk apa? Untuk menikmati semua janji yang dia ucapkan. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Sudahkah Anda percaya dengan Tuhan? Percaya itu punya artinya bahwa engkau menyerahkan sepenuhnya hidupmu kepada Tuhan. Kau punya mata Tuhan untuk melihat tangan Tuhan yang tak terlihat dengan mata. Tapi dengan mata iman kau bisa menyaksikannya. Hidup kita bukan karena melihat, tapi karena percaya. Ketika engkau percaya pada kuasa Tuhan, janji pemeliharaannya, itu bukan abstrak. Dia bisa berikan bagi saudara. Jadi cintailah hadirat Tuhan. Orang kalau cintai hadirat Tuhan, nggak boleh sembarangan. Dia harus satu, kudus. Nggak boleh simpen dosa, nggak boleh simpen tabiat buruk. Nah, itu modal utama. Ubah diri kita. Dulu saya jahat Pak, nggak apa-apa. Itu dulu, sekarang bertobat, minta ampun, berubah. Tuhan kasih kesempatan Anda untuk berubah. Ketika engkau punya
kekudusan, kau layak untuk intim dengan Tuhan. Dan setelah itu belajar, jangan sok merasa hebat. Saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini. Itu semua sampah di mata Tuhan. Semua karunia-karunia ketika corona gini nggak jalan, saudara. Nggak bisa maksimal. Yang Tuhan minta adalah, yuk andalkan Tuhan. Biarkan dia bekerja. Biarkan dia mengerjakan yang memberi yang terbaik untuk kita. Dan setelah itu percayai dia. Ketika kau mempercayai dia, betapa bangganya ketika seseorang dipercaya sebagai pemelihara. Allahku, penjagaku, naunganku yang di sebelah tangan kananku. Sama kayak istri yang sedang berjalan di sebelah kirinya suaminya di sebelah kanannya. Artinya seluruh tanggung jawab istrinya itu tanggung jawab sang suami. Demikianlah Tuhan dalam hidup kita. Mazmur 121 ayat terakhir katakan, Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku di sebelah tangan kananku. Yesus berkata, jangankan cuman 10.000 dan 1.000 rebah di kiri kananmu. Jangankan cuma penyakit sampar untuk aku lindungi. Jangankan cuma sekedar berkat. Jangankan cuma anak singa dan ular tedung yang akan kau injak. Nyawa dan darahku sudah kuberikan bagimu. Apalagi cuma untuk melindungi engkau. Mari kekasih Tuhan, hari ini menyatulah dengan Yesus. Dekatlah dengan Yesus. Hidupmu akan mengalami terobosan yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Anda yang di Bontang, di Jambi, Anda yang di gereja, ayo tetap kuat dengan Tuhan. Hari-hari Tuhan ngajak saudara untuk menikmati hadiratnya. Dan hadiratnya itu sungguh indah. The secret place, Allah yang tersembunyi. Kalau dia sudah disenangkan, dia akan berkati saudara secara terbuka. Dia akan tetap promosikan saudara. Dia dengan tanggung jawab, dipromosikan dengan berkat-berkatnya. Dengan kenaikan jabatan, dipromosikan dengan kehidupan Anda. Asal engkau betul-betul menjaga kehidupan saudara untuk tetap berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya percaya kalau itu terjadi, hidupmu akan memuliakan Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita tunduk kepala. Saya undangkan musik maju ke depan. Mari saudara yang di rumah, masing-masing tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita siapkan diri kita untuk masuk perjamuan kudus. Supaya hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tidak berkenan kalau hidupmu mau sungguh-sungguh diserahkan kepada Tuhan. Tidak usah takut. Tidak usah khawatir. Ada El Shaddai yang hari ini di depanmu. Dia yang ingin berkata kepadamu bahwa dia ingin melindungi dan memberkati kita. Dia ingin ngajak saudara untuk mengerti baik-baik supaya hidupmu dimerdekakan Tuhan. He that dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty God. Tak usah ku takut, Allah